Oke, halo. Ya, Halo, siap. Udah ya. kedengaran ya, akhirnya koneksi kita. Tenang ini, aku agak stabil ini WiFi-ku karena di warkop dan bandwidth-nya gede sehingga ya lumayan lancar lah apa namanya. Semoga bisa sampai selesai begitu, Bel. Aku harus ngapain ini, Bel? Wah, hari ini tinggal sharing-sharing aja ya, banyak pengalaman nih kalau saya Soalnya aku dengar, itu saya nggak baca. percaya diri karena harus apa namanya bukan membedah ya, membaca pun aku tidak terlalu sanggup karena yang menghasilkan apa buku ini adalah orang yang aku tidak tahu ya. Menurutku ketika aku belajar soal interfaith itu nama Pendeta Nababan itu sudah apa namanya kesohornya sudah melebihi orangnya. Jadi respect saya kepada Opung Nababan apa namanya meskipun aku harus jujur mengakui bahwa aku tidak terlalu kenal beliau seperti itu. Tadi waktu aku di Facebook itu kemudian aku mencoba untuk memuji-muji Opung Nababan, kemudian ada beberapa teman, ya aku tahu juga dia orang Batak, kemudian mengingatkan kepadaku, kau jangan terlalu memuji-muji orang, jangan terlalu memuja-muja orang, gitu. Aku bilang, ini kenapa ini? Terus kemudian aku googling sebentar dan sampailah kepada huru hara yang ada di HKBP seperti itu. Nah, buku ini sebenarnya kalau aku boleh memulai merupakan sesuatu yang sangat mungkin tidak bisa dihasilkan oleh orang lain karena buku ini buku yang baper. Aku mungkin punya gelar PhD untuk menstudi soal Monas, mungkin. Tetapi sepanjang aku tidak pernah hidup di dekat Tugu Monas, maka pengetahuanku tidak akan bisa tidak akan bisa komplit. Nah, pengalaman ini yang yang ditulis oleh Opung Nababan ini menurut saya sungguh sangat luar biasa, terutama bagi orang-orang yang gemar untuk memformulasikan bagaimana format toleransi ke depan di Indonesia yang wajahnya sudah sangat buram dan tentang berenang seperti ini, sudah nggak karu-karuan seperti itu. Tetapi yang ingin aku katakan bahwa buku ini secara konseptual, aku harus jujur ini ya, mohon maaf Opung, tidak cukup gamblang untuk mensketsakan, menteoritifikasikan mengenai format toleransi. Atau jangan-jangan aku aja yang belum hatam nulisnya. Kebanyakan buku ini ngomong soal bercerita layaknya biografi ya, bercerita tentang diri dari Opung dan itu sangat luar biasa bagaimana beliau hidup sejak kecil remaja dan juga yang terpenting adalah keterlibatannya di dalam DGI pada waktu itu dan bagaimana gagasan-gagasan besarnya menyangkut soal gereja. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana beliau juga menulis badai yang sangat kuat menerpa HKBP yang itu juga saya kira sebagai orang NU ketika NU itu berada di rezim Orde Baru itu juga nampaknya tidak akan lekang dari operasi yang kerap kali dilakukan oleh rezim Orde Baru. Orde Baru itu kan selalu unik ya. Kalau ada orang yang nggak patuh, kalau ada orang yang nggak bisa ditertibkan, itu kemudian dibikinlah satu skenario dan satu skenario yang bagaimana kemudian orang tersebut menjadi tidak nyaman. Nah, skenarionya ini adalah dengan cara melakukan politik belah bambu. Saya di titik ini kemudian saya justru nanti kepingin melakukan eksplorasi lebih jauh, terutama supaya Opung Nababan untuk bercerita sesungguhnya saat Opung Nababan ini tahu bahwa Orde Baru begitu sangat kuat untuk mencoba menggoyang HKBP seperti itu dan ketika Soeharto ini lengser saya jadi penasaran begitu Bella. Apakah ada pertemuan lagi antara Opung itu dengan Soeharto dan bagaimana begitu? Ini kan mirip seperti Gus Dur ya. Gus Dur kita tahu itu di quote unquote dihajar habis-habisan
dihapuskan oleh Orde Baru. Lalu ketika Gus Dur itu menduduki jabatan sebagai orang nomor 1 di Republik, Gus Dur kemudian melakukan rekonsiliasi. Ia datang ke Cendana dan kemudian ngomong bahwa betapa peran Pak Harto itu menjadi sangat kuat dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti bisa dicatat, Bella. Aku sebenarnya ingin kemudian Opung mengeksplorasi lebih jauh bagaimana ketika pasca Orde Baru sejak reformasi, kemudian ketika mungkin bertemu, apa yang ada di pikiran itu ketika bertemu dengan Soeharto, dan apa yang kan kita tahu nih, wah ini Soeharto ini yang bikin huru hara ini di HKBP gitu kan, dan ketika dia sudah tidak berkuasa lagi, nah bagaimana ini menurut saya menjadi penting karena teladan lagi-lagi bangsa ini tidak terlalu butuh khutbah secara oral. We have enough. Yang kita butuhkan adalah keteladanan. Jadi ketika ada orang ngomong toleransi perlu, hidup inklusi itu perlu, tetapi kalau siapapun itu tidak berani memberikan dirinya, memberikan tubuh dan juga darahnya sebagai teladan, orang tidak akan respect kepadanya dan gerbong ini tidak akan bergerak menjadi lebih baik. Itu catatan saya yang pertama, Bella. Catatan saya yang kedua, karena ini mumpung Opung masih ada dan saya sangat tertarik dengan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu Orde Lama, Orde Baru, terutama fokus saya di Orde Lama dan Orde Baru. Begini, waktu Opung menulis soal seputar peristiwa September, saya harap-harap cemas. Bagaimana Opung ini mengilustrasikan atau menuliskan peristiwa itu. Karena saya juga agak concern di isu 65, saya bisa tahu, Bella, bagaimana keperpihakan politik orang itu dari simbol yang ia gunakan. Yang menarik adalah begini, Opung ini menulis cukup detail bagaimana pertemuan terakhirnya dengan almarhum pahlawan revolusi kita, Bapak D.I. Panjaitan, yang meninggal pada waktu huru hara itu. Opung menulis secara personal sekali bagaimana Pak Panjaitan almarhum itu menunjukkan passionnya untuk urusan teologi seperti itu. Artinya apa? Artinya secara psikologis Opung ini sebenarnya kalau di dalam peta pro dan kontra peristiwa G30, ia sebenarnya masuk menurut kalau ini tidak hati-hati. Ya, ia bersimpati secara penuh terhadap para pahlawan ini. Yang kalau tidak hati-hati kemudian ia akan menuding kelompok sebelah PKI misalkan sebagai sesuatu yang aib. Tapi yang aku temukan adalah Opung ini menulis gerakan G30S itu tidak dengan menggunakan narasi Orde Baru. Kalau narasi Orde Baru, kalau dia mau menuliskan soal peristiwa G30S, itu selalu begini, G30S _ PKI. Tapi not single word di dalam buku itu yang menggunakan narasi Orde Baru. Jadi Opung itu menuliskan G30S saja, tanpa garis miring PKI. Dan dia tidak pernah mengatakan itu sebagai gerakan Gestapo, juga tidak ngomong Gestapo. Tetapi yang ingin aku katakan adalah, aku penasaran kepada Opung. Opung, apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Opung waktu menulis soal Panjaitan, almarhum Panjaitan, dan menulis soal Soekarno, menulis soal PKI. Karena saya tahu begini, Opung. Di zaman Orde Lama, itu persekusi terhadap kekristenan itu sangat kecil. Mungkin hampir tidak ada. Dan kita tahu bahwa kalau boleh, to be honest saja, bahwa kontribusi Partai Komunis Indonesia untuk menciptakan situasi yang toleran, itu mau tidak mau juga harus kita akui kontribusinya sangat besar. Satu-satunya partai politik yang berani secara terang-terangan untuk berhadapan dengan partai Islam yang sangat kuat waktu itu, yang afiliasi untuk Islam politiknya sangat kuat, yaitu Masyumi, itu adalah PKI. Nah, saya ingin Opung cerita bagaimana sebenarnya yang ada di dalam pikiran Opung menyangkut soal
peristiwa G30S ini. Dan yang kedua pertanyaan saya adalah, peristiwa 65 itu masih menjadi duri di dalam sejarah bangsa ini. Kalau menurut Opung, bagaimana idealitas menyelesaikan sejarah gelap ini? Itu catatan saya yang nomor 3 di dalam buku yang sangat menarik ini. Karena ini nanti akan sampai kepada rekonstruksi. Saya juga mau mengapresiasi dan mengkritisi soal tawaran soal teologi keseimbangan yang tadi yang ditawarkan oleh Opung dalam buku ini. Yang kedua, menurut saya adalah, saya tertarik Opung. Moga-moga Opung masih ingat ketika menulis pertemuan dengan Kolonel Alamsyah, ketika Opung dan Pak Simatupang, TB Simatupang, untuk memilih untuk tidak mau meneken. Pada waktu itu kalau tidak salah 67 kalau tidak. Opung mengaku di dalam buku itu tidak mau menulis, tidak mau menandatangani kesepakatan untuk pembatasan kalau tidak salah pembatasan untuk syiar, pembatasan untuk misi. Ya, waktu itu di tulisan Opung bilang, jadi ketika Pak Alamsyah atas perintah Soeharto meminta perwakilan Islam dan perwakilan Kristen dan Katolik untuk menekan tanda tangan kesepakatan pengaturan pembatasan penyebaran agama, itu Pak TB Simatupang bilang kepada Pak Nasir, saya kutip ini omongannya Pak Simatupang ini, ketua DGI waktu itu. Dia ngomong ke Nasir begini, baru saja kita berjuang untuk mengakhiri pemerintahan yang otoriter. Apakah kita sekarang mulai lagi kesalahan dahulu? Dan yang menarik adalah Nasir diam waktu itu. Sayangnya Opung tidak menjelaskan kenapa Nasir diam. Saya di titik ini kemudian ingin meminta pandangan Opung bahwa nampaknya Soeharto sedang membayar jasa dari kelompok Islam yang ikut-ikutan berhasil membantu Orde Baru ketika menghabisi PKI waktu itu. Dan yang menjadi pertanyaan penting saya begini, Opung. Yang ini juga tidak disebut di bukunya Opung, tapi menurut saya ini penting bagi sejarah. Pada tahun 66 sampai 69 terjadi konversi besar-besaran di mana gereja mendapatkan sangat besar limpahan penduduk baru. Kalau mengikuti tulisannya Avery T. Willis, ada sekitar 2 juta orang yang minta dibaptis. Dan waktu itu membuat kelompok Islam, Pak Nasir dan banyak orang itu menjadi sangat resah dengan apa yang dianggap sebagai kristenisasi waktu itu. Bayangkan saja Bella, betapa lebihnya misalkan orang-orang Islam ketika melihat ada orang Islam yang tiba-tiba masuk Kristen secara terbuka, misalkan di medsos dan lain sebagainya, mereka pasti goncang. Itu ketika ada 1 orang dari Islam menuju Kristen. Ini menurut catatan Willis, itu ada 2 juta. Gerejamu GKI itu mendapatkan kira-kira 7% anggota baru. Gereja Jawa sekitar 13%. Katolik mendapatkan limpahan 7%. Saking banyaknya gereja mendapatkan orang baru, kalau menurut catatannya Profesor Gerrit, itu yang dibaptis, itu tidak lagi menggunakan percikan. Tapi disuruh duduk di depan gereja, kemudian duduk itu disemprot dengan dengan selang begitu oleh pendetanya, dibaptis dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saking banyaknya. Yang ingin saya katakan kepada Opung, bagaimana? Maksud saya sangat mungkin Soeharto merasa berhutang banyak supaya perasaan orang Islam yang terluka akibat konversi ini menjadi tidak terlalu dalam. Nah, apakah Opung juga sejauh mana
sejauh mana hal ini? Saya yakin Opung pasti tahu soal itu. Opung pasti tahu. Opung sekretaris DGI pasti tahu. Dan kita tahu koneksinya dengan Nasir dan banyak orang yang juga terluka dengan itu. Sebab begini, nggak mungkin kita akan men-setting penyembuhan Indonesia untuk lebih toleran tanpa harus kita membincang soal luka masa lalu. Dan orang Islam paling takut dengan apa yang disebut dengan kristenisasi. Nah, saya berharap kemudian ini juga saya ingin banyak cerita dari Opung menyangkut soal itu. Yang selanjutnya menurut saya catatan saya adalah begini, Opung. Sidang raya DGI di STT Makassar tahun 67 itu. Saya tahu meskipun Opung sangat halus menulisnya, tidak menyebutkan kelompok Islam di Makassar itu, tapi saya tahu bahwa peristiwa itu diganggu. Peristiwa itu diganggu oleh banyak kelompok fundamentalis di Islam yang pada waktu itu tahun 67 itu juga merasa sangat resah dengan apa yang mereka takutkan sebagai kristenisasi. Sekali lagi semangat saya adalah semangat untuk berrekonsiliasi dan mumpung ketemu dengan orang yang Opung yang tahu betul mengenai soal ini, apa yang sebenarnya terjadi di Makassar ini ya. Karena saya dengar juga pada tahun itu juga ada orang penting yang menjabat wapres, yang belakangan menjabat wapres 2 kali, itu juga ikut terlibat di situ menurut catatannya, disertasinya Profesor Mujibur Rahman. Yang selanjutnya adalah di soal Nairobi. Soal Nairobi, Opung saya benar-benar minta cerita, mungkin tidak banyak orang yang ada di sini bahwa sidang WCC di Nairobi pada tahun 75 itu sebenarnya harusnya dilakukan di Jakarta. Harusnya dilakukan di Jakarta. Tapi kita tahu bahwa orang Islam sangat takut, Opung, dan itu sebabnya pembunuhan terhadap Pastor Anglikan, Pastor Eric, pada waktu itu yang dibunuh oleh orang bernama Hasim Yahya, kemudian membuat situasi di Indonesia menjadi sangat keruh. Dan saya baru tahu belakangan bahwa kasus itu dibarter. Kasus itu tidak dilanjutkan, bahkan saya baca di Tempo, dibarter dengan kasusnya Yusuf Roni kalau tidak salah yang ada di Surabaya. Dan menurut catatan yang saya dapat, jadi kasus pelecehan, kasus penistaan agama Islam yang di Surabaya oleh Yusuf Roni itu tidak dilanjut sebagai barternya. Kasus Hasim Yahya itu juga tidak dilakukan. Dan katanya ini sudah ini sepengetahuan DGI dan MUI agar supaya negara ini kondusif. Tapi bagi saya sejarah ini perlu dibuat bahwa saya melihat ini ketakutan yang sangat luar biasa yang dialami oleh orang Islam waktu itu dengan apa yang disebut dengan kristenisasi itu sendiri, dan saya kira memang ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, yang terakhir Bella, sorry kalau terlalu soal teologi keseimbangan, menurut saya ini teologi yang sangat keren, Opung. Tetapi menurut saya sangat materialistik. Moga-moga saya tidak salah membaca bahwa di tulisan itu Opung mengkritik sangat pedas, dan saya setuju, saya senang bagaimana keserakahan, kerakusan yang dilakukan oleh gereja besar, yang itu juga mempengaruhi gereja kecil. Dan Opung memberikan tawaran bahwa ada semacam subsidi silang. Subsidi silang dalam arti begini, kalau misalkan gini, kalau jadi gereja kaya, jangan terlalu rakus dengan itu, tetapi bantulah gereja-gereja kecil. Saya ingin katakan seperti ini, Opung. Marilah saya mengajukan satu hal. Bagaimana kalau teologi keseimbangan ini tidak hanya fokus untuk berbicara hanya kewajiban gereja kecil, gereja besar, supaya menjadi besar dengan
dengan bantuan gereja besar. Artinya gereja besar membantu gereja kecil supaya bisa kayak gini. Bagaimana kalau tidak hanya sebatas itu? Sebab apa? Kalau teori keseimbangan ini seperti yang Opung sampaikan di buku ini diteruskan, maka gereja-gereja ini akan menjadi besar dan itu bagus. Sepanjang orang Islam bisa memahami kehidupan yang bineka. Sebab jika tidak, Opung, gereja yang besar akan selalu memantik kecurigaan karena kami tidak, karena di banyak orang di kami yang belum bisa legowo atas ketakutannya terhadap kristenisasi. Kami selalu mempersepsi orang Kristen itu sebagai minoritas yang kaya-kaya dan selalu punya keinginan untuk mengkristenisasi Indonesia. Sekarang bayangkan kalau misalkan gereja-gereja itu dengan teori keseimbangan yang plain, sederhana seperti itu dijalankan, maka saya khawatir kemudian tanpa dibarengi dengan penguatan di aspek orang Islamnya sendiri, maka kita akan jauh, toleransi ini akan jauh. Yang ingin saya katakan seperti ini. Saya memandang bahwa justru gereja-gereja yang besar itu juga mulai berpikir untuk terus berdialog, keseimbangan itu digeser juga untuk care terhadap kelompok-kelompok Islam juga. Meskipun kadang-kadang kelompok Islam juga reject terhadap pemberian dari gereja. Tetapi menurut saya teori keseimbangan yang hanya bertumpu kepada kemakmuran gereja kecil supaya dibantu gereja besar itu juga tidak cukup membantu bagi gerakan kebinekaan yang ada di Indonesia seperti itu. Yang kedua, yang terakhir menyangkut teori keseimbangan ini, saya juga mau men-challenge untuk bagaimana mengupdate teori keseimbangan ini sebagai teori yang bisa kita pakai semuanya, tidak hanya HKBP. Saya juga mulai tertarik sebagai orang Islam Jawa NU untuk juga menggunakan teori keseimbangan ini, sepanjang teori keseimbangan ini bisa digunakan untuk mengadres isu-isu yang utamanya berkaitan dengan isu-isu identitas, bukan isu soal poverty alleviation, soal disparitas ekonomi. Disparitas ekonomi tidak menyelesaikan problem toleransi secara signifikan, tetapi problem identitas itu penting. Makanya teori keseimbangan ini saya membayangkan, mumpung di sini ada Abang Saud, ada banyak scholar Batak, bagaimana kemudian konsepsi teori keseimbangan ini juga bisa menyasar isu-isu identitas, isu misalkan identitas agama, identitas suku, etnis, bahkan kalau perlu adalah identitas gender dan seksualitas. Kenapa saya ngotot seperti ini? Karena saya habis baca satu nas, Bella. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ke jemaat Korintusnya itu, 1 Korintus 13 itu. Saya bacain aja. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya itu adalah kasih. Ia menegasikan iman, ia menegasikan pengharapan. Tetapi Rasul Paulus itu meletakkan kasih di atas segala-galanya. Kasih itu tidak akan mempersekusi orang yang tidak hanya miskin, tapi juga dia juga mengembrace dengan kasih orang-orang yang berbeda. Saya berharap teori keseimbangan ini kemudian bisa dirumuskan ulang, bisa disempurnakan menjadi satu platform gerakan bersama, karena saya meyakini banyak young scholar dari teman-teman Batak yang mampu untuk itu. Saya kira itu, Bella. Semoga tidak terlalu banyak dan maaf kalau membuat forum ini menjadi agak serius gitu. Tapi saya terima kasih Opung atas buku yang sangat luar biasa ini. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.